Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dengan NIM 23202038702341. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai instrumental, upaya, dan undang-undang korupsi. Nah, selanjutnya ada instrumen internasional pencegahan korupsi. Ini meliputi masalah pencegahan. Jadi, pada konvensi menekankan pentingnya pencegahan korupsi dengan berbagai langkah preventif. Nah, langkah yang dapat ditempuh yaitu meliputi pembentukan badan anti korupsi, transparansi dalam pembiayaan kampanye politik, kode etik bagi pegawai negeri, dan tindakan indisipliner serta pidana bagi pegawai negeri yang korup. Selain itu, juga dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap korupsi dan dampak negatifnya juga penting untuk mencegah tindakan korupsi. Nah, selanjutnya ada kerjasama internasional. Jadi, dalam konvensi, negara-negara yang setuju untuk menandatangani konvensi itu bekerja sama dalam pencegahan, investigasi, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Selain itu, negara tersebut juga harus mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya ada pengembalian aset-aset hasil korupsi. Jadi, koruptor yang telah melakukan tindak pidana korupsi nantinya kekayaannya itu akan dikembalikan lagi ke negara. Nah, untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna pengembalian kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. Nah, selanjutnya ada upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Nah, menurut Peter, ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan korupsi. Yang pertama yaitu dengan kebijakan penerapan hukum pidana. Jadi, di sini kita menggunakan undang-undang sebagai acuan tindak hukum pidana. Nah, yang kedua ada kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Nah, contohnya itu pendidikan anti korupsi. Jadi, pendidikan anti korupsi salah satu kebijakan dalam penanggulangan kejahatan korupsi. Nah, yang ketiga ada kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan penindakan lewat mass media. Nah, yang ketiga ini berbicara mengenai penggunaan media sosial dalam penanggulangan kejahatan korupsi. Sedangkan menurut United Nations, upaya penanggulangan korupsi dapat ditempuh dengan pembentukan lembaga anti korupsi. Nah, di Indonesia dikenal sebagai KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima, monitoring dan evaluasi, dan keenam, kerjasama internasional. Selanjutnya ada tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, undang-undang yang digunakan di sini yang pertama yaitu delik korupsi dalam KUHP, yang kedua peraturan pemberantasan korupsi penguasaan peran pusat, yang ketiga Undang-Undang Nomor 24 tentang tindak pidana korupsi, yang keempat Undang-Undang Nomor 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kelima tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, keenam Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, ketujuh Undang-Undang 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kedelapan Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kesembilan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10 ada Undang-Undang Nomor 7 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Yang ke-11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-12 ada Instruksi Presiden tentang percepatan pemberantasan korupsi. Nah, jadi itulah tadi undang-undang yang digunakan di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai instrumen, upaya, dan undang-undang tindak pidana korupsi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.